Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang lain ingin lihat rekamannya aja ya. Ini saya ingin menyampaikan dua hal ini, alurnya, walaupun nanti juga akan ada info-info berikutnya ya, yang itu bukan lewat Zoom, tapi bentuknya seperti PDF, atau mungkin CBG, atau kita tatap muka, dan seterusnya. Insya Allah begitu ya. Kemudian satunya tentang pendaftaran ke web kampus Merdeka untuk program studi independen. Nah, jadi ada yang tanya-tanya gimana konversinya, jadi nanti akan kita bahas. Kemudian tentang program magang, terus yang sedang berlangsung, bangkit akademi, dan seterusnya. Nah, alurnya sudah ada seperti ini. Jadi ini bikinan dari prodi yang memang ikut aturan dari fakultas gitu. Jadi mungkin kalau kalian nanya ke prodi lain, mungkin nggak nemu gambar ini gitu. Ini saya zoom jadi gini. Nah, yang sisi atas, sisi atas. Ini kalau saya zoom jadi gini. Nah, jadi alurnya ini sebetulnya berlaku juga untuk program yang lain, nggak hanya studi independen, tapi ini perwakilannya ini studi independen, yaitu bisa jadi kalian gunakan cara cari mitra untuk studi independen secara mandiri. Kemudian bisa dicek sendiri tuh, bisa jadi berbayar, bisa jadi gratis. Kemudian lapor dulu ya ke tim dosen. Nanti akan ada linknya kemana. Kemudian nanti tim dosen akan ngecek boleh nggak itu kalau kalian daftar ke sana, yaitu melalui email. Nah, kemudian terpisah di sini, yaitu apakah mau melalui mitra, sorry, mau melalui uh, uh, ya ini ya, non seleksi atau seleksi. Jadi kalau non seleksi berarti ngikut yang biru. Nah, ini berarti maka kalian bisa langsung daftar ya. Kalau seleksi otomatis menunggu pengumuman ya. Kemudian kalau dari bawah ini melalui ini skema partnership. Kalau seleksi berarti yang hijau yang dilihat berangkatnya dari bawah sini. Jadi minta list karena memang ini melalui partnership. Jadi memang sudah kerjasama dulu. Akhirnya minta list ke prodi. Nanti dikasih list terus dicek ya bayar apa enggak. Terus ngajukan tetap sama lewat give form sama seperti yang sebelumnya lewat give form. Ini juga give form yang sebetulnya. Terus nanti dikabari boleh apa enggak ke sana gitu. Nah, terus berpisah di sini kalau hijau berarti yang nunggu pengumuman. Kalau oranye berarti tanpa pengumuman ya. Ini biasanya KB lah sini ya, oranye ini. Jadi kan ngajuk eh, sudah tahu mitranya kemana, partnership. Terus karena itu memang nggak perlu seleksi, jadi mesti diterima gitu. Kemudian keempatnya akan bertemu di proses yang sama, yaitu mengajukan permohonan konversi nilai dan MA. Nah, ini juga ke tim dosen lewat yang kalian menerima email. Nah, itu dibalas untuk konsultasi ya. Jadi nanti saya terkonversi dengan apa saja ini mata kuliahnya. Nanti itu perlu berbicara ya, konsultasi. Kemudian akhirnya yang mana sudah clear. Yang jelas ini
semuanya akan terkonversi. Saya misalkan seperti bangkit, nah itu akan terkonversi semua ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian butuh tanda tangan dosen wali, kaprodi, kemudian menyerahkan surat konversi ke fakultas. Jadi hasil dari surat konversinya itu disimpan ya. Terus nanti kalau di akhir kegiatan di semester mau uh, UAS ya, nah itu nilainya suratnya diberikan ke fakultas gitu. Ini garis besarnya seperti itu. Nanti ini akan saya rapikan lagi, kemudian saya share yang uh, versi lebih kelihatannya ini kan nggak kurang kelihatan ya. Kemudian atau kalau mau bertanya juga silakan ya. Nah, ada isu ya, apakah itu akan terkonversi semua apa enggak? Misalkan seperti bangkit kan dari bangkitnya 20 SKS. Dari prodinya iya enggak 20. Jadi iya itu akan terkonversi sama 20 berarti 20. Nah, yang dikonversi yang mata kuliah pilihan saja. Jadi ada pilihan konversinya nanti atau program MBKM-nya nanti apakah itu full MBKM atau semi MBKM. Kalau semi MBKM berarti ya enggak 20 ya, sesuai dengan mata kuliahnya apa. Misalkan summer camp itu kan bisa milih. Misalkan di summer camp ini milih yang mata kuliah web, maka di prodi juga yang web gitu. Kerja praktik maka di prodi otomatis mata kuliah kerja praktik. Hanya sedikit SKS-nya. Sedangkan kalau yang full MBKM, nah ini penuh 20 SKS gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau full MBKM itu dikonversikan penuh SKS ke prodi, tapi hanya mata kuliah pilihannya. Kecuali mata kuliah kerja praktek kan wajib. Nah, ini diikutkan, dikonversikan juga. Nah, ini nanti kalian perlu melalui tahap konsultasi. Kalau lihat dari alur kan ada ya tahap konsultasi. Nah, itu untuk kalian biar tahu konversinya sama yang mata kuliah yang mana gitu. Tapi yang jelas itu mata kuliah pilihan yang akan terkonversi, itu kan yang wajib. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin memang kalian pernah mendapati ada yang wajib, tapi ada aturan baru yang wajib nggak boleh. Jadi yang mata kuliah pilihan. Tapi sebetulnya ya kalau kalian belum pernah ngambil mata kuliah pilihan, maka itu sebetulnya genap 20 SKS mata kuliah pilihan memang harus diambil. Kalau kalian cek kurikulum yang baru, itu ada total 18 SKS itu mata kuliah pilihan, itu memang harus. Nah, itu akan terkonversi semua, ditambah dua ya, yaitu dari kerja praktek. Tapi kalau ada yang sudah ngambil mata kuliah pilihan, akhirnya terkonversi lagi mata kuliah pilihan karena ambil MBKM, nah berarti ya lulusnya lebih dari rata-rata SKS lulus. Kalau rata-rata biasanya misalkan 145, nah kamu bisa jadi 148 gitu. Itu sebetulnya juga secara misalkan perusahaan melihat itu tetap bagus kok. Jadi kalian nggak saya kok lulusnya lebih banyak SKS-nya enggak ya. Jadi itu tetap hmm, dalam pandangan perusahaan itu bagus karena SKS-nya banyak yang sudah ditempuh gitu. Nah, khusus magang pada dituju hanya yang telah bekerja sama. Jadi memang ada pengecualian. Informasinya biasanya yang eh, mungkin berlalu lalang ya.
kalian pernah mendapati info-info magang dibuka dan seterusnya. Akhirnya ya nggak bisa kita ngajuin sendiri alias mandiri. Nah, untuk bangkit ini ada info tambahan sedikit, yaitu ditutup 20 Januari, maka yang belum daftar sama sekali atau yang mau atau yang sudah daftar tapi belum selesai karena surat atau karena belum daftar yang ke webnya Kampus Merdeka bisa dilanjutkan ya. Masuk sekali lagi yang belum pernah yang belum daftar sama sekali ya itu juga bisa masih ada waktu karena tesnya itu sebetulnya bisa kapan saja, anytime. Jadi bukan tes yang serentak, memang ada tesnya tapi bisa kapan aja. Terus suratnya juga bisa langsung nyusul ya dan seterusnya. Jadi masih ada kesempatan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Poin yang lain yaitu kalian bisa ambil studi dependen, yaitu seperti kalian kalau misalkan dulu waktu kita pandemi kan kalian full kuliah di rumah aja ya. Nah, saya sama seperti itu ya, kira-kira. Tapi ini yang ngadain dari Kampus Merdeka. Nah, kalian bisa akses di sini. Jadi daftar dulu. Kemudian di sini nanti ada pilihan, pilih yang kelas studi dependen. Nah, terus di sini ada scroll-scroll ke bawah. Pilih yang kalian sukai deh. Terus daftar. Gitu. Ya, klik salah satu. Jadi ini scroll bisa agak panjang nih ke bawah. Nah, itu bisa kalian pilih yang mana kalian suka ya. Suka ini kan resmi kan ya ini. Insya Allah memang programnya sudah bagus. Nah, terus daftar deh. Daftarnya waktu di sini sih. Nah, lalu diisi ya apa aja yang perlu didaftar. Ini dulu ya. Ini yang daftar, kemudian email. Nah, juga kabari ya. Atau ini sebetulnya sebelumnya daftar sih. Kalau mau aman, kabari ke Prodi, tim MBKM. Kemudian baru silakan kalian daftar agar akhirnya kami akan Prodi akan membalas. Boleh nggak kalau ke sana gitu. Oke, itu ya. Silakan ada pertanyaan. Jadi yang pokok yang ingin saya sampaikan di sini yaitu alurnya bagaimana ya. Ini sudah lebih clear ya. Tapi ini akan saya usahakan eh, share dalam bentuk yang lebih jelas lagi. Kemudian ada kesempatan yang masih dibuka sampai tanggal 27 ya nih untuk studi dependen. Nah nih, jadi pendaftarannya 15 Desember sampai 27 Januari. Jadi juga ada waktu, kalian mau ikut studi dependen yang mana aja silakan. Jadi kalau studi dependen lebih enak ya, nggak perlu kerjasama dulu sama kampus, kalian bisa milih terserah yang mana. Dan ini insya Allah bagus-bagus karena emang resmi ya ini. Harusnya yang mengelola pemerintah. Lebih terpercaya ya. Kalau magang itu memang perlu kita tahu dulu pemerintah, sorry kampus ini kerjasamanya sama mana dulu. Jadi nggak bisa misalkan nanti ada yang nanya FHCI,
apakah bisa. Nah, bisa selama itu memang sudah kerjasama. Jadi untuk tahu bisa kalian tanya ke sini. Jadi ini bisa dibilang penentu sih. Kalian isi ini ada Google Form, terus nanti akan dibalas by email. Memang kalian juga perlu pantau email untuk bisa nggak gitu, boleh nggak ke situ gitu. Ya, dua poin itu yang ingin saya sampaikan. Ke depan tetap akan ada misal seperti ini, sosialisasi. Karena nih kalian masih padat dengan tugas, jadi emang belum dulu offline-nya. Barangkali setelahnya UAS, kita offline. Atau sebelumnya itu, karena kan agak lama ya masih UAS. Sedangkan ini jadwalnya 27 Januari, sudah ada deadline dari studi independen. Jadi saya ingin infokan dalam bentuk yang mungkin mudah di-share ya, mungkin CPG dan seterusnya. Untuk info-info penting, saya jadikan satu di dalam CPG, terus saya share gitu ya, insya Allah gitu. Jadi tunggu info lebih lanjut ya, lebih detailnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi kalau emang kalian nggak bisa lama-lama nunggu, ya silakan langsung tanya ya. Kemarin-kemarin juga ada yang datang ke ruangan, langsung nanya langsung ke saya. Juga ada yang nanya ke Bu Tita. Nah, mungkin itu lebih cepat deh. Kalau nunggu info berikutnya dari saya, nggak bisa nunggu ya, nggak sabar lagi. Langsung datang ke ruangan deh. WA dulu sih tapi ya, saya nanti pas ngajar gitu. Silakan WA, janjian, nah, konsultasi silakan. Apa yang ingin saya sampaikan, slide-nya ini akan saya share di SID si MBKM. Kemudian ya rekamannya juga ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan seperti itu, Bu Rita, maka bisa saya akhiri ya ini. Mudah-mudahan lancar untuk yang memilih. Tapi memang istilahnya itu kampus merdeka ya. Jadi sebetulnya kalian merdeka, bebas mau ngambil program MBKM atau enggak. Jadi kalau enggak ya sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kalau ngambil ya sebetulnya bisa saya bilang lebih menguntungkan sih ya. Jujur sih itu lebih bermanfaat sih, insya Allah. Oke, kalau begitu semoga lancar yang mau ikut MBKM. Yang enggak pun semoga lancar dengan studinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.